Subhanallah! Di sebuah desa kecil, lahir seorang bayi dengan tanda lafaz Allah di pundaknya, membawa keajaiban yang mengguncang hati banyak orang. Tanda ini tidak hanya mengundang kekaguman, tetapi juga ujian berat bagi keluarganya. Bagaimana mereka menjaga amanah besar ini di tengah perhatian dunia, tekanan, dan perdebatan? Saksikan kisah penuh haru yang menggugah keimanan hingga akhir. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengetikkan di kolom komentar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga Anda yang menyimak cerita ini mendapatkan pahala, keberkahan, dan kelancaran rezeki. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Hujan deras mengguyur desa Sukajaya malam itu, menyelimuti rumah-rumah sederhana di kaki gunung dengan hawa dingin dan gemuruh angin. Di sebuah rumah kecil yang beratapkan genting tua, terdengar jeritan Aisyah, seorang perempuan sederhana yang tengah berjuang melahirkan anak pertamanya. Suaminya, Fikri, menggenggam tangan Aisyah erat-erat, wajahnya penuh kekhawatiran dan doa yang terucap tanpa henti. Setelah bertahun-tahun menanti kehadiran buah hati, malam ini adalah malam yang telah lama mereka dambakan. Bidan kampung, Bu Salmah, dengan penuh kesabaran memimpin proses persalinan di ruang tamu rumah kecil itu yang diterangi lampu minyak. Aisyah yang lemah mulai kehilangan tenaga, tapi suaranya tetap memanggil nama Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Berikan aku anak yang sehat. Desisnya di antara tarikan napas panjang. Fikri yang melihat kondisi istrinya semakin lemah nyaris putus asa. Tapi Bu Salmah terus meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tepat saat petir menyambar langit di luar, tangisan nyaring seorang bayi memecah keheningan. Aisyah tersenyum lemah. Air matanya mengalir deras melihat putranya untuk pertama kalinya. Alhamdulillah, anak kita lahir, Aisyah, ujar Fikri dengan suara bergetar. Dalam pelukan bidan, bayi laki-laki itu tampak sehat dan kuat. Namun, saat Bu Salmah membersihkan tubuh bayi itu dengan hati-hati, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Subhanallah, Fikri, Aisyah, lihat ini, seru Bu Salmah dengan suara bergetar. Aisyah dan Fikri menatap bingung, tetapi rasa lelah mereka segera tergantikan oleh keterkejutan. Di pundak kanan bayi itu, tampak sebuah tanda yang jelas menyerupai lafaz Allah dalam huruf Arab. Ini benar-benar tanda kebesarannya, kata Bu Salmah dengan mata berkaca-kaca. Aisyah hanya bisa terisak, menggumamkan tasbih di sela-sela tangis bahagianya. Fikri pun bersujud di lantai, bersyukur atas karunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kabar tentang kelahiran bayi dengan tanda langit itu cepat menyebar ke seluruh desa. Tak butuh waktu lama, tetangga-tetangga mereka mulai berdatangan, meski hujan masih mengguyur deras. Mereka membawa payung dan lampu minyak, penasaran ingin melihat bayi yang telah menjadi bahan pembicaraan. Benarkah bayi itu punya tanda dari Allah? Bisik seorang perempuan tua di antara kerumunan. Ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tak sedikit yang menangis dan memuji kebesaran Allah. Namun, tidak semua yang datang percaya sepenuhnya. Di antara mereka ada Pak Syarif, seorang lelaki tua yang dikenal sinis terhadap hal-hal yang dianggapnya berlebihan. Mungkin ini hanya kebetulan. Tidak usah cepat percaya begitu saja, katanya sambil mengamati tanda di pundak bayi dengan sorot mata penuh keraguan. Ucapannya sempat memicu perdebatan kecil di antara warga, tetapi sebagian besar tetap yakin bahwa tanda itu adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Di tengah euforia warga, Aisyah memeluk bayinya erat-erat, merasa sekaligus bahagia dan khawatir. Fikri, apakah ini karunia atau ujian? Tanyanya dengan nada lirih. Fikri menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Apapun itu, ini adalah amanah dari Allah. Kita harus menjaganya dengan sepenuh hati. Jawabnya mantap. Tapi di hatinya, ia juga menyimpan kecemasan, akankah bayi ini menjadi berkah, atau justru membawa tantangan besar yang belum pernah mereka bayangkan? Malam itu, di bawah langit yang masih bergejolak oleh badai, rumah kecil keluarga Fikri dipenuhi doa dan pujian. Lafaz Allah di pundak bayi itu menjadi saksi bisu kehadiran sebuah keajaiban yang akan mengubah hidup mereka. Mereka tidak tahu apa yang menanti di masa depan, tetapi di hati mereka, keyakinan kepada Allah semakin kuat. Bayi itu adalah simbol dari kebesarannya, sebuah tanda bahwa takdir seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga. Keesokan paginya,
Suasana desa Sukajaya masih ramai oleh kabar tentang kelahiran bayi dengan tanda ajaib. Warga dari desa-desa tetangga mulai berdatangan, ingin melihat langsung bayi yang disebut-sebut membawa tanda dari langit. Rumah Fikri yang biasanya sunyi mendadak berubah menjadi pusat perhatian. Setiap sudut rumah dipenuhi suara langkah kaki, doa-doa, dan bisikan takjub dari para tetamu. Aisyah, meski lelah, tetap menyambut mereka dengan senyum, sambil memeluk bayinya yang tertidur pulas. Namun, tidak semua tamu datang dengan niat tulus. Di tengah kerumunan, Pak Syarif, yang sejak awal skeptis, memutuskan untuk berbicara lantang. Apa yang kalian semua lihat? Ini hanya tanda lahir biasa. Jangan terlalu mudah percaya hal-hal seperti ini, ujarnya dengan nada tajam. Ucapannya memicu kehebohan. Sebagian warga mulai ragu, sementara yang lain tetap yakin bahwa tanda itu adalah bukti kebesaran Allah. Perdebatan pun tak terhindarkan, menciptakan ketegangan di tengah suasana yang seharusnya damai. Di saat suasana semakin memanas, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengejutkan semua orang. Petir menyambar sebuah pohon besar di tengah desa, membuat banyak warga berteriak panik. Beberapa saat kemudian, seorang petani tua bernama Pak Hasan berlari ke arah rumah Fikri. Wajahnya terlihat pucat, tetapi ada kilatan keyakinan di matanya. Subhanallah, ladangku yang layu semalam tiba-tiba menghijau kembali. Ini mustahil kecuali karena doa yang kalian panjatkan tadi malam, serunya dengan napas tersengal. Kabar tentang ladang Pak Hasan yang kembali subur menyebar seperti api di musim kemarau. Beberapa warga yang sebelumnya ragu mulai menghubungkan kejadian itu dengan kelahiran bayi Fikri. Apakah ini tanda bahwa bayi itu benar-benar membawa keberkahan? Tanya seorang ibu sambil menatap bayi yang tertidur lelap di gendongan Aisyah. Perasaan takjub perlahan mengalahkan skeptisisme, tetapi tidak sedikit pula yang masih memendam keraguan. Fikri dan Aisyah mulai merasakan beban dari perhatian yang datang bertubi-tubi. Di malam hari, Aisyah menangis di pelukan suaminya. Fikri, aku takut. Aku takut perhatian ini akan membahayakan anak kita. Bagaimana jika orang-orang tidak berhenti datang? Bagaimana jika mereka menganggap kita memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan? Fikri mencoba menenangkan istrinya. Meski di dalam hatinya, ia juga merasakan kekhawatiran yang sama. Kita hanya perlu berserah pada Allah. Tanda ini bukan sesuatu yang kita pilih, tetapi amanah yang harus kita jaga, katanya dengan lembut. Hari-hari berlalu, dan keajaiban lain mulai terjadi. Seorang anak kecil yang telah lama sakit keras tiba-tiba sembuh setelah ibunya membawanya ke rumah Fikri dan memohon doa di dekat bayi tersebut. Warga desa semakin yakin bahwa bayi ini benar-benar membawa keberkahan. Namun, semakin banyak orang yang percaya, semakin besar tekanan yang dirasakan Fikri dan Aisyah. Mereka mulai kehilangan privasi, dan rumah mereka berubah menjadi tempat ziarah kecil. Di tengah semua itu, Aisyah mendapatkan mimpi yang membuatnya semakin gundah. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki bercahaya berdiri di tengah padang luas, memandangnya dengan tatapan lembut. Ingatlah, setiap keajaiban adalah ujian. Jangan biarkan dunia mengaburkan hatimu. Tugasmu adalah menjaga cahaya ini tetap bersinar, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk semua yang membutuhkan, ujar lelaki itu sebelum menghilang dalam kilauan cahaya. Aisyah terbangun dengan peluh dingin, tetapi hatinya merasa lebih tenang. Dengan mimpi itu sebagai penguat, Aisyah dan Fikri berusaha menjalani hari-hari mereka dengan lebih tabah. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi sejak kehadiran bayi ini. Di luar sana, dunia sedang menyaksikan awal dari sebuah kisah yang akan membawa desa kecil mereka ke dalam sorotan yang lebih besar. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka dalam menghadapi takdir ini. 2 minggu setelah kehebohan di desa Sukajaya, kabar tentang bayi yang lahir dengan tanda lafaz Allah sampai ke telinga orang-orang di kota. Seorang wartawan dari surat kabar ternama, Doni, memutuskan untuk meliput cerita tersebut. Bersama seorang fotografer dan beberapa peneliti, ia melakukan perjalanan panjang menuju desa kecil yang terpencil itu. Ketika rombongan mereka tiba, suasana desa yang semula tenang kembali berubah. Warga berkerumun di jalanan, penasaran ingin tahu tujuan kedatangan orang-orang dari kota. Di rumah Fikri, suasana menjadi canggung saat rombongan Doni diperkenalkan. Wartawan itu memulai dengan nada ramah, meminta izin untuk melihat bayi tersebut. Namun,
Niat baiknya terkesan mencurigakan di mata Fikri. Kami hanya ingin menceritakan kisah ini kepada dunia, ujar Doni sambil tersenyum tipis. Fikri ragu, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa menolak hanya akan membuat keadaan lebih sulit. Dengan berat hati, ia mengizinkan mereka masuk, tetapi dengan syarat bahwa mereka harus menghormati privasi keluarganya. Ketika fotografer mengarahkan kameranya ke arah bayi yang sedang digendong Aisyah, suasana tegang melingkupi ruangan. Beberapa kali Aisyah tampak menggigil cemas, menggenggam bayinya lebih erat. Kami hanya akan mengambil beberapa gambar, ujar fotografer sambil tersenyum menenangkan. Namun, saat kamera mulai mengabadikan tanda di pundak bayi, Aisyah merasa ada sesuatu yang salah. Fikri, aku tidak nyaman. Aku takut mereka tidak akan meninggalkan kita dalam damai, bisiknya dengan suara bergetar. Fikri hanya bisa memegang tangannya, mencoba menenangkannya. Tidak lama setelah rombongan media datang, sekelompok peneliti dari universitas terkenal juga tiba di desa. Mereka membawa alat-alat canggih untuk mempelajari tanda di tubuh bayi tersebut. Salah seorang di antaranya, Dr. Anton, seorang ahli biologi, tampak skeptis sejak awal. Tanda ini mungkin hasil dari faktor genetik atau kelainan kulit, katanya sambil memeriksa bayi itu dengan saksama. Namun, seorang peneliti lain yang juga seorang ahli agama, Pak Jalal, menentang pendapat tersebut. Tanda ini tidak hanya tentang fisik, ada dimensi spiritual yang tidak bisa kita abaikan, katanya dengan nada serius. Kehadiran para peneliti dan wartawan semakin membuat warga desa bingung. Sebagian dari mereka merasa bangga karena desa kecil mereka menjadi sorotan, tetapi yang lain merasa tidak nyaman dengan perhatian yang berlebihan. Di tengah hiruk-pikuk ini, Pak Syarif kembali muncul, kali ini dengan nada yang lebih sinis. Lihat apa yang sudah terjadi. Kalian biarkan orang luar mencampuri urusan kita. Ini semua hanya akan membawa masalah, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Perkataannya kembali memecah warga menjadi dua kubu. Di malam hari, saat suasana mulai tenang, Fikri dan Aisyah duduk di ruang tamu, membicarakan tekanan yang semakin besar. Aisyah memandang Fikri dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, Fikri. Anak kita tidak seharusnya menjadi tontonan. Apa yang harus kita lakukan? Fikri menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan istrinya erat. Aku juga tidak tahu, Aisyah. Tapi aku yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Mungkin semua ini adalah bagian dari rencananya, meski kita belum memahami sepenuhnya. Malam itu, Aisyah bermimpi kembali. Kali ini, ia melihat bayangan yang sama dengan mimpi sebelumnya. Lelaki bercahaya itu berdiri di tengah kerumunan orang asing, menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Jangan biarkan suara dunia menenggelamkan cahaya di hatimu. Ingatlah, tugasmu bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk menjaga, ujar lelaki itu sebelum menghilang dalam cahaya putih. Aisyah terbangun dengan perasaan tenang, meski beban di hatinya belum sepenuhnya hilang. Keesokan paginya, Fikri dan Aisyah membuat keputusan besar. Mereka mengumpulkan warga desa dan rombongan orang asing di halaman rumah mereka. Dengan suara mantap, Fikri berkata, "Kami bersyukur atas perhatian kalian. Tetapi kami memohon agar kalian menghormati privasi kami. Tanda ini adalah amanah dari Allah, bukan untuk diperdebatkan atau dieksploitasi." Ucapannya membuat suasana hening. Meski beberapa orang kecewa, kebanyakan dari mereka akhirnya memahami bahwa keluarga kecil ini hanya ingin melindungi kedamaian hidup mereka. Dalam hati, Fikri dan Aisyah tahu bahwa ini baru awal dari ujian panjang yang harus mereka hadapi. Ketenangan yang diharapkan Fikri dan Aisyah ternyata tidak berlangsung lama. Meski mereka telah meminta para wartawan dan peneliti untuk pergi, banyak dari mereka kembali dengan berbagai alasan. Beberapa datang membawa tawaran bantuan, seperti uang dan perlengkapan untuk kebutuhan bayi, sementara yang lain datang dengan dalih ingin menyampaikan doa. Namun, di balik itu semua, Fikri dan Aisyah bisa merasakan niat terselubung dari sebagian orang yang hanya ingin memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Suatu malam, Fikri duduk termenung di beranda rumahnya. Hatinya diliputi kebingungan. Ia melihat bayinya tidur nyenyak di pelukan Aisyah, tetapi pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya Allah, jika ini adalah ujian MU, kuatkanlah hati kami. Jangan biarkan kami terlena oleh perhatian dunia, gumamnya. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu membuyarkan lamunannya. Beberapa orang asing datang membawa kamera dan alat perekam,
memaksa untuk masuk dan mengambil gambar. Fikri berusaha menghalau mereka dengan sopan, tetapi mereka memaksa, membuat suasana memanas. Melihat situasi ini, beberapa warga desa berkumpul untuk membantu keluarga Fikri. Pak Jalal, peneliti yang sebelumnya mendukung Fikri, mencoba berbicara kepada orang-orang itu. Apa yang kalian lakukan ini tidak benar. Keluarga ini sudah meminta privasi. Tanda di tubuh bayi ini adalah amanah dari Allah, bukan bahan eksploitasi, ujarnya tegas. Namun, sebagian orang tetap bersikeras, hingga akhirnya Fikri dengan berat hati meminta kepala desa untuk turun tangan. Para tamu tak diundang itu pun akhirnya pergi dengan rasa kesal. Tetapi ancaman bahwa mereka akan kembali terasa nyata. Kejadian itu membuat Fikri dan Aisyah semakin tertekan. Mereka merasa tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Di sisi lain, beberapa warga mulai berubah sikap. Ada yang merasa iri dan mulai menyebarkan gosip bahwa Fikri dan Aisyah sengaja membesar-besarkan cerita tentang tanda di tubuh bayi mereka untuk mencari perhatian. Bahkan Pak Syarif, yang selalu skeptis, menyebarkan desas-desus bahwa tanda itu hanyalah hasil dari cat yang sengaja digoreskan. Gosip itu membuat keluarga Fikri semakin terasing di desanya sendiri. Di tengah situasi yang semakin sulit, datanglah seorang ulama tua bernama Kiai Rahmat yang dikenal bijaksana. Ia datang ke rumah Fikri tanpa membawa keramaian atau sorotan kamera, hanya dengan niat memberikan nasihat. Fikri, Aisyah, ketahuilah bahwa setiap keajaiban adalah ujian. Jika kalian diberi tanda ini oleh Allah, itu bukan untuk kalian pamerkan, tetapi untuk kalian jaga. Fokuslah pada anak kalian dan ajarkan dia untuk menjadi pribadi yang sederhana dan penuh iman, ujarnya dengan lembut. Kata-kata Kiai Rahmat memberikan ketenangan dalam hati mereka yang telah lama bergelora. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi. Seorang lelaki asing yang mengaku sebagai pengusaha kaya datang ke desa dan menawarkan sejumlah uang kepada Fikri untuk mengadopsi bayi tersebut. Saya bisa memberinya kehidupan yang lebih baik, bahkan membiayai masa depannya hingga dewasa, ujar lelaki itu sambil menyodorkan cek dengan jumlah yang fantastis. Fikri, yang semula berusaha menahan amarah, akhirnya berdiri dengan mata yang penuh kemarahan. Anak ini bukan barang dagangan. Ia adalah titipan Allah, dan kami tidak akan menjual amanahnya kepada siapapun. Jawabnya tegas, membuat lelaki itu pergi dengan rasa malu. Setelah kejadian itu, Fikri dan Aisyah memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Mereka memutuskan untuk meninggalkan desa untuk sementara waktu, mencari tempat yang lebih tenang di mana mereka bisa membesarkan anak mereka tanpa gangguan. Malam sebelum keberangkatan mereka, Fikri mengumpulkan warga desa untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Kami berterima kasih atas dukungan dan doa kalian, tetapi kami butuh waktu untuk melindungi keluarga kami. Doakan kami agar tetap kuat menjalani amanah ini, ucapnya dengan suara berat. Pagi harinya, diiringi tangis haru dari beberapa warga yang tulus, Fikri dan Aisyah meninggalkan desa Sukajaya dengan membawa bayi mereka. Di hati mereka, ada perasaan lega karena akhirnya bisa mencari ketenangan, tetapi juga ada rasa duka karena harus meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari ujian panjang yang harus mereka lalui. Namun, mereka percaya bahwa Allah akan selalu bersama mereka, membimbing setiap langkah yang mereka ambil. Di tengah embusan angin pegunungan yang sejuk, Fikri dan Aisyah memulai kehidupan baru mereka di sebuah desa terpencil di dataran tinggi. Tempat itu jauh dari hiruk-pikuk perhatian publik dan orang-orang yang mencari sensasi. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, dikelilingi ladang hijau dan pepohonan rindang. Meski merasa asing pada awalnya, mereka bersyukur atas kedamaian yang kini mereka miliki. Namun, di hati mereka tahu bahwa ujian belum sepenuhnya usai. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bayi mereka, yang diberi nama Ihsan, tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat. Meskipun masih kecil, Ihsan memiliki aura ketenangan yang seringkali membuat orang di sekitarnya merasa damai. Tanda lafaz Allah di pundaknya tetap ada, mengingatkan Fikri dan Aisyah bahwa anak mereka membawa amanah besar. Aisyah menghabiskan hari-harinya mengajarkan Ihsan doa-doa sederhana, sementara Fikri mulai bekerja di ladang untuk menghidupi keluarga mereka. Namun, ketenangan itu terusik saat kabar tentang keberadaan mereka sampai ke telinga seseorang dari desa lama. Seorang pedagang yang pernah melihat Ihsan tanpa sengaja menceritakan kisahnya kepada seorang tokoh agama di daerah tersebut. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan lagi,
meski tidak seramai sebelumnya. Mereka datang bukan untuk menyelidiki atau mengambil keuntungan, tetapi untuk memohon doa dan keberkahan. Fikri dan Aisyah, meski khawatir, tidak tega menolak mereka yang datang dengan niat tulus. Suatu hari, seorang wanita tua bernama Makrina datang dari jauh dengan membawa cucunya yang sakit parah. Ia berlutut di depan pintu rumah Fikri, menangis dan memohon pertolongan. "Saya tidak tahu harus kemana lagi. Tolong doakan cucu saya. Semoga dia diberi kesembuhan," pintanya dengan suara serak. Aisyah, yang merasa iba, menggendong Ihsan dan mengajaknya mendoakan anak tersebut. Saat Ihsan menyentuh kepala anak itu dengan lembut, suasana hening seketika. Beberapa hari kemudian, kabar ajaib datang. Anak itu sembuh total. Berita ini menyebar, membuat keluarga kecil itu sekali lagi menjadi perbincangan. Fikri dan Aisyah sadar bahwa mereka tidak bisa terus menghindar. Mereka memutuskan untuk menghadapi situasi ini dengan cara yang berbeda. Dengan bantuan Kiai Rahmat yang datang menyusul mereka, Fikri mulai mengajarkan warga yang datang untuk berdoa dan berserah kepada Allah. "Bayi kami hanyalah makhluk kecil yang membawa tanda kebesaran Allah. Tapi yang menyembuhkan, yang memberi keberkahan, hanya Allah semata," ujarnya dengan suara mantap. Perlahan, suasana yang semula penuh kekaguman berlebihan berubah menjadi penguatan iman bagi banyak orang. Ihsan tumbuh menjadi anak yang bijaksana. Meski usianya masih muda, ia seringkali mengingatkan orang-orang untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Jangan memandang tanda ini sebagai sesuatu yang ajaib. Keajaiban ada di dalam hati kita saat kita percaya kepada Allah, ucapnya suatu hari kepada seorang petani yang datang meminta petunjuk. Kata-katanya yang sederhana tetapi penuh makna seringkali meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Saat Ihsan beranjak dewasa, tanda di pundaknya tetap menjadi pengingat akan amanah besar yang pernah diterima keluarganya. Namun, ia menjalani hidup dengan rendah hati, membantu warga desa dengan ilmu dan hikmah yang ia miliki. Ia menanamkan nilai-nilai keimanan, kerja keras, dan kebersamaan di tengah masyarakat, hingga desa yang semula sunyi berubah menjadi tempat yang penuh berkah dan harmoni. Keberadaan Ihsan menjadi simbol bahwa kebesaran Allah tidak hanya terlihat melalui tanda fisik, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama. Fikri dan Aisyah, meski telah menua, merasa lega melihat putra mereka tumbuh menjadi seseorang yang membawa cahaya bagi banyak orang. Di suatu senja yang tenang, mereka duduk di beranda rumah mereka, memandang ladang hijau yang terbentang di depan. "Kita telah menjalani ujian yang berat, tetapi Allah selalu bersama kita," bisik Aisyah dengan senyum hangat. Fikri mengangguk, memandang Ihsan yang tengah membantu warga di kejauhan. Anak ini adalah titipan yang luar biasa. Semoga ia terus menjadi cahaya bagi siapapun yang melihatnya, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, meski tugas mereka sebagai orang tua akan berakhir, perjalanan Ihsan masih panjang, membawa cahaya iman kemanapun ia melangkah.